di mana orang itu banyak beranggapan bahwa pemimpin itu harus selalu menjadi pusat perhatian. Padahal secara psychological, kepemimpinan itu lebih tentang kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi. Jadi bukan sekedar orang yang paling vokal, yang paling tampil, nah itu enggak. Mereka biasanya mampu menginspirasi, mampu menggerakkan orang dengan visi yang jelas, tahu, oke, kita mau kemana, gitu. Tapi di sisi lain seperti dua sisi mata uang. Ada kelemahannya juga. Biasanya kadang terlalu fokus pada gambaran besar sampai terkadang lupa sama detail eksekusinya seperti apa. Ya, pemimpin yang baik biasanya bisa fleksibel menyesuaikan gaya leadership tergantung situasinya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang membahas segala hal tentang psikologi, kepribadian, juga bisa tentang grafologi. Nah, seperti biasa, aku Dania di sini bersama Kang Afif nih ya, pakar grafologi dan psikologi kita. Nah, hari ini kita akan bahas nih topik yang seru banget tentang kepemimpinan gitu. Jadi pernah nggak sih nih ya teman-teman semua bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya pemimpin yang baik itu dilahirkan atau sebenarnya itu tuh bakat alami? Atau justru dibentuk melalui latihan dan pengalaman. Aku yakin banyak dari teman-teman semua juga yang pernah mikir seperti itu, apalagi kalau misalkan nih tiba-tiba dapat tanggung jawab menjadi seorang pemimpin di tim atau di proyek. Iya, betul banget. Jadi pertanyaannya, apakah kepemimpinan itu nature atau nurtures? Ya, jadi dalam kepemimpinan ini memang selalu menarik untuk dibahas. Dan secara psikologis sebenarnya kedua faktor ini berperan penting dalam membentuk seorang pemimpin. Nah, betul banget. Jadi di episode kali ini nih kita akan mengupas tuntas 3 gaya kepemimpinan yang mungkin umum ditemui. Plus tentu saja ada fun fact dari psikologinya yang selalu kita tunggu-tunggu. Jadi tetap dengerin kita sampai habis ya. Nah Kang, aku mau tanya nih. Jadi kan di Indonesia nih kan banyak banget mitos tentang kepemimpinan. Misalnya nih, yang paling sering didengar tuh pemimpin harus ekstrovert, karismatik, atau juga misalkan suka bicara di depan umum. Benar nggak sih Kang Afif? Nah, iya benar. Nah, itu bisa dibilang mitos yang sangat umum sekali. Ya, di mana orang itu banyak beranggapan bahwa pemimpin itu harus selalu menjadi pusat perhatian. Padahal secara psychological, kepemimpinan itu lebih tentang kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi. Jadi bukan sekedar orang yang paling vokal, yang paling tampil, nah itu enggak. Jadi aku juga sering lihat nih Kang Afif nih. Jadi sebenarnya banyak yang mikir kalau kepemimpinan itu sebenarnya bakat bawaan yang nggak bisa dipelajarin. Jadi kalau misalkan dari lahir bukan pemimpin, ya udah gitu kayak ngerasa pasrah aja gitu. Kayak ya udahlah aku kayaknya bukan pemimpin gitu. Nah, ini salah satu misconception ya, kesalahan besar. Jadi dari penelitian research itu menunjukkan bahwa sekitar 70% kemampuan kepemimpinan itu bisa dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Nah, yang 30% mungkin bakat alami ya dari bawaan lahir gitu. Tapi sisanya itu benar-benar bisa diasah. Jadi Anda juga itu sebenarnya bisa diasah menjadi seorang leader, pemimpin. Nah terus mitos ketiga nih ya Kang Afif yang sering aku dengar, pemimpin itu harus tegas dan keras gitu. Karena kalau nggak galak itu dianggap nggak bisa memimpin katanya kayak gitu. Nah ini persepsi yang perlu diluruskan ya. Teman-teman juga mungkin ada yang mikir kayak gitu. Jadi kepemimpinan yang efektif justru tentang keseimbangan antara ketegasan dan empati. Banyak banget pemimpin hebat yang justru pendiam, tapi sangat efektif dalam memimpin timnya. Jadi aku ingat nih pengalaman di kantor ya Kang Afif. Jadi sebenarnya dia tuh introvert. Tapi ketika dia jadi project lead gitu ya, timnya tuh justru paling solid gitu. Karena cara memimpinnya tuh yang kalem tapi pasti gitu Kang. Iya, betul banget. Jadi contoh itu jadi salah satu contoh bahwa kepemimpinan itu nggak harus sesuai dengan stereotip yang berkembang di masyarakat. Yang kayaknya harus kayak gini, harus gitu, enggak. Setiap orang itu punya gaya kepemimpinan yang unik yang bisa dikembangkan. Nih setelah bahas mitos-mitos tadi nih Kang Afif, jadi sekarang kita masuk ke gaya kepemimpinan yang pertama nih Kang Afif nih. Jadi yang pertama itu namanya adalah visionary. Nah ini gimana nih Kang Afif nih?
Ya, jadi mungkin untuk teman-teman ya, di sini ada 3 yang mau kita bahas tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah ini anak baru udah 3 bulan kerja, diajarin berkali-kali, nggak bisa lagi. Gimana dong, kerjaan banyak. Kenapa sih? Kelihatannya stres banget. Bukannya kemarin itu udah ada karyawan baru ya yang bantuin kamu? Iya, ini ada karyawan baru, kemarin udah diajarin berkali-kali. Kayaknya nggak cocok deh, kemarin buru-buru pas rekrutmen, takut nggak ada yang daftar. Aduh, kasihan banget. Makanya nih, bisa baca buku ini. Dengan baca buku cocok, rekrutmen bisa jadi lebih gampang dan tepat sasaran. Nah, ini buku yang aku cari, buku cocok. Nah, biar karyawan makin cocok, mulainya dari buku cocok. Jadi, the visionary itu adalah pemimpin yang dia fokus banget pada gambaran besar. Biasanya pemimpin seperti ini punya kemampuan untuk melihat jauh ke depan, punya visi yang sangat jelas tentang kemana tim ini harus menuju. Nah, secara psikologis, tipe pemimpin seperti ini biasanya punya kemampuan abstraksi yang tinggi. Jadi sebenarnya mereka tuh punya crystal ball kayak gitu ya Kang Pip ya. Jadi bisa lihat masa depan yang orang lain belum tentu bisa lihat. Nah, iya, bisa dibilang seperti itu, crystal ball. Iya. Nah, tapi lebih tepatnya mereka itu mampu menghubungkan dots, ya, titik-titik yang sepertinya tuh nggak berhubungan menjadi satu gambaran utuh yang inspiratif. Contoh konkretnya ya, itu kalau saya tuh suka ingatnya tuh the visionary itu adalah kayak Profesor B.J. Habibie. Wah, itu tuh beliau punya visi yang jelas tentang apa sih yang harus dilakukan, ya, baik di kedirgantaraan pesawat ataupun pembangunan Indonesia. Itu benar-benar setuju banget nih aku Kang Pip ya. Jadi aku inget nih project leader di startup teman aku. Jadi setiap kalau meeting tuh selalu bisa menggambarkan dengan detail gitu. Bagaimana produk kayak terus mereka akan mengubah cara orang berbelanja itu 5 tahun lagi itu seperti apa. Wah, itu menurut aku visioner banget gitu ya. Nah, tim ini tuh jadi semangat banget nih karena tahu tujuan besarnya tuh kemana kayak gitu. Betul. Nah, itu salah satu kekuatan the visionary. Jadi pemimpin-pemimpin tipe visionary ini mereka biasanya mampu menginspirasi, mampu menggerakkan orang dengan visi yang jelas, tahu kita mau kemana gitu. Tapi di sisi lain seperti 2 sisi mata uang. Ada kelemahannya juga. Biasanya kadang terlalu fokus pada gambaran besar sampai terkadang lupa sama detail eksekusinya seperti apa. Nah, iya bener banget nih Kang Alvin. Aku pernah kerja nih dengan visionary leader yang sebenarnya ide-idenya tuh brilliant banget Kang Alvin ya. Tapi waktu eksekusi pernah sempet berantakan karena kata Kang Alvin benar. Jadi kayak kurang merhatiin hal-hal detail kayak gitu. Jadi timnya tuh yang harus ekstra kerja keras untuk menerjemahin visinya ke action plan gitu. Iya, betul banget. Nah, jadi sebenarnya itu kan menarik banget ya Kang. Jadi visionary leader ini memang penting banget untuk membawa tim melalui perubahan besar atau inovasi gitu ya Kang. Tapi sebenarnya perlu didukung juga sama tim yang bisa handle detail-detail operasional tadi gitu ya Kang. Betul banget, betul ya. Dan yang paling penting ya kalau Anda ngerasa nih, saya ada nih ya tipe visionary leaders. Iya, betul. Nah, Anda harus bisa mengkomunikasikan visinya dengan jelas ke tim. Karena kalau enggak, khawatirnya bisa-bisa hanya Anda sendiri yang ngerti kemana arahnya, sementara timnya kebingungan. Iya benar-benar. Nah, setelah visionary tadi yang fokus ke gambaran besar gitu ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke gaya kepemimpinan kedua nih Kang, yaitu adalah the coach. Nah, ini kayaknya tuh beda banget nih dari kepemimpinan gaya kepemimpinan yang tadi gitu ya. Visionary, betul, beda. Jadi kalau visionary itu kan tadi fokusnya ke gambaran besar, what and why gitu. Nah, kalau tipe coach itu fokusnya lebih ke who, yaitu pengembangan orang-orang di dalam timnya. Jadi biasanya tipe leader seperti ini mereka percaya bahwa dengan mengembangkan potensi anggota tim, maka hasil terbaik akan mengikuti secara natural. Coach. Jadi sebenarnya pemimpin tipe coach ini lebih mirip pelatih kayak pelatih olahraga gitu ya Kang. Jadi yang ngasih latihan, motivasi, terus feedback juga gitu buat bikin sebenarnya timnya tuh makin jago gitu ya Kang. Iya, itu analoginya tepat banget ya gitu. Jadi biasanya mereka itu bekerja melalui pendekatannya tuh mentoring, ya, ngasih feedback, empati. Jadi bukan sekedar ngasih perintah harus ke sana. Enggak, tapi peduli ya sama perkembangan tim, sama growth di setiap anggota timnya. Nah, kalau di Indonesia itu ya kalau mau ngeliat contoh pemimpin yang seperti ini, itu ada biasanya di perusahaan keluarga yang mau turun langsung ngebimbing
juniornya. Oh iya benar-benar. Aku sebenarnya jadi ingat nih manajer aku nih dulu ya Kang Afif ya. Jadi setiap ada masalah dia sebenarnya nggak langsung kasih solusi, tapi selalu tanya, oke, menurut kamu solusinya kayak gimana? Nah atau apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan ini? Nah sebenarnya awalnya tuh kayak kok maksudnya bingung gitu ya. Kok dia lama-lama apa ya, maksudnya kayak kok nggak ngasih solusi gitu. Tapi lama-lama aku sadar sebenarnya itu tuh bikin kita tuh jadi lebih percaya diri dan mandiri gitu. Iya, betul. Nah itu contoh bagus banget. Ya. Ya sama kayak orang tua kan gitu, nggak selalu bantuin tapi oke, yuk gitu. Nah jadi pemimpin tipe coach itu, ya leader tipe coach itu, dia biasanya memahami bahwa kesalahan itu adalah salah satu bagian dari proses belajar. Oke. Sehingga mereka menciptakan environment aman untuk bereksperimen dan berkembang. Nggak apa-apa salah gitu. Ya, yuk gitu. Apa hikmahnya? Apa perkembangannya gitu. Nah, kelebihannya tim bisa jadi sangat loyal karena benar-benar diperhatikan perkembangan karirnya. Oke. Tapi sebenarnya pasti ada tantangannya juga ya Kang Afif ya. Soalnya kan butuh kesabaran ekstra juga sebenarnya Kang Afif untuk membimbing orang satu persatu itu gitu kan. Benar banget. Kelemahan utama di gaya ini adalah memang butuh waktu dan energi lebih banyak. Betul. Juga prosesnya bisa jadi lebih lambat dibandingkan gaya direktif. Udah langsung kayak gini, udah langsung kayak gitu. gitu. Dan juga biasanya tipe coach ini nggak selalu cocok untuk semua situasi. Gitu, terutama dalam kondisi krisis yang butuh keputusan cepat, nah ini kurang cocok nih. Wah ini menarik nih sih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya gaya coach itu lebih cocok untuk tim yang stabil mungkin ya Kang Afif ya. Jadi punya waktu untuk berkembang gitu ya Kang Afif. Tapi kalau misalkan lagi deadline mepet, itu kayaknya kurang efektif gitu ya untuk mengaplikasikan gaya kepemimpinan coach ini gitu. Nah, aku perhatiin juga nih Kang Afif ya. Jadi pemimpin coach ini biasanya tuh punya tim yang turnover-nya tuh rendah banget. Karena mungkin anggota tim tuh merasa dihargain gitu kan, dan ada ruang untuk berkembang juga. Jadi sebenarnya ini tuh investasi waktu dan energi mereka untuk sebenarnya memang worth it untuk dalam jangka panjang gitu ya. Iya, setuju banget gitu. Jadi dan itu bagus ya. Aku sendiri suka dengan tipe pemimpin yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka ngebangun legacy dengan menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Nah, ini seperti ada pepatah yang bilang seperti ini. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu ngasih ikan ke seseorang, maka kamu ngasih makan orang itu untuk 1 hari. Tapi kalau kamu ngajarin dia untuk memancing, fishing, maka kamu memberi makan orang itu untuk seumur hidupnya. Keren banget kan? Nah, tipe coach itu adalah memilih opsi yang kedua itu, yang melatih supaya bisa berkembang. Jadi kayak yang tadi bilang kayak untuk jangka panjang gitu, itu bagus ya untuk jangka panjang ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih yang mungkin merasa lebih nyaman membimbing daripada kayak merintah, jangan ragu untuk mengembangkan gaya kepemimpinan coach ini ya Kang Afif ya. Betul. Nah, meskipun prosesnya mungkin butuh kesabaran, tapi hasilnya ini pasti bakal sangat memuaskan untuk jangka panjang. Iya, betul banget. Dan yang penting, gaya ini menurut saya itu sangat cocok dengan budaya Indonesia yang menghargai hubungan personal, kebersamaan, gitu. Jadi pemimpin coach ini seringkali lebih mudah diterima karena pendekatannya yang lebih manusiawi. Oke. Kamu masih sering berantem sama pasangan kamu? Gak lagi deh, karena aku sudah baca buku Psikologi Pasangan yang bantu mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Di buku ini, kamu akan pelajari grafologi pasangan, tips and trik 6 tes psikologi, bahkan love language. Dapatkan sekarang juga. Nah, setelah tadi kita bahas visionary yang fokus ke gambaran besar dan coach yang fokus ke pengembangan tim. Nah, sekarang kita masuk nih Kang Afif nih ke gaya ketiga, yaitu adalah demokrat. Nah, ini seperti apa nih? Kang Afif mungkin bisa jelasin. Iya, betul banget. Jadi, yang ketiga itu adalah tipe leadership demokrat atau pemimpin demokratis. Nah, biasanya kalau ini mengutamakan partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Mereka percaya, dia percaya pemimpin tipe ini bahwa keputusan terbaik itu datangnya dari kolaborasi dan konsensus. Beda sama visionary yang lebih top down. Arahnya ke sini, kita harus ke sana gitu. Ya, nah, kalau demokrat leader ini lebih ke bottom up. Jadi ngambil keputusan itu dari bawah ke atas. Diskusi gitu. Jadi kayak mirip sistem musyawarah mufakat gitu ya Kang Afif ya.
Jadi misalkan kayak diajak bicara, semua pendapat itu didengar, terus kayak baru diambil keputusan bersama gitu. Iya, betul banget. Oh, gitu. oke. Jadi mereka sangat inklusif dilibatkan gitu dan menghargai setiap suara dalam tim. Oke. Nah, di Indonesia sebenarnya sangat sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Makanya Indonesia itu kan negara demokrasi, ya. Iya, itu bagus bener-bener. tuh. Contohnya kepala desa, Oke. RT, RW gitu ya di masjid itu kan suka bikin musyawarah Iya, sebelum iya, ngambil iya. keputusan penting. Nah, ini cocok nih di Indonesia. Nah, aku juga sebenarnya pernah nih Kak nih kerja di tim yang leadernya tuh pakai gaya ini gitu, Iya, demokrasi ini gitu. Soalnya awalnya agak lama sih gitu proses decision makingnya gitu ya. Tapi karena harus dengar semua pendapat gitu ya. Tapi begitu keputusannya jadi, eksekusinya juga lancar karena semua anggota tim juga merasa memiliki keputusan tersebut. Iya, betul. Nah, itu kelebihan utamanya. Jadi biasanya kalau demokrasi ini tingkat penerimaan dan komitmen terhadap keputusannya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena semua pihak terlibat. Oke. Tim percaya, tim jadinya merasa dihargai, dipercaya gitu. Yang akhirnya meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Tapi pasti ada tantangannya juga ya Kang Afif ya. Jadi soalnya kan kalau misalkan terlalu banyak masukan, sebenarnya kan bisa rapat juga nggak ada ujungnya Kang Afif. Iya, benar. Nah, ini kelemahannya dari demokrasi. Oke. Jadi kelemahan utamanya adalah prosesnya bisa jadi lambat, Oke. terutama dalam situasi urgent yang butuh keputusan cepat gitu. Kemudian juga kadang terjadi namanya tuh analisis paralysis, Oke. di mana tim terlalu banyak berdiskusi, Iya. tapi sulit mencapai kesepakatan. Nah, iya bener nih. Aku ingat banget nih kalau misalkan kayak kita tuh butuh deadline gitu ya, misalnya lagi mepet-mepetnya gitu, tapi meeting masih muter-muter ngebahas hal yang sama gitu. Akhirnya tuh kayak leadernya harus ambil alih dan kayaknya ini leadernya yang harus mutusin sendiri deh gitu ya. Yes, betul banget. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau gaya kepemimpinan demokrat ini yang paling cocok untuk situasi seperti apa Kang Afif? Ya, jadi kalau menurutku itu yang tipe demokrasi ini sangat cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan kreativitas tinggi, Oke. inovasi, atau ketika mengimplementasikannya memerlukan komitmen penuh dari seluruh tim, Oke. gitu. Kemudian bagus juga kalau misalnya kebetulan timnya itu udah matang dan berpengalaman. Oke. Wah, itu keren tuh, enak untuk demokrasi itu. Iya. Tapi kalau misalkan timnya baru nih, Kang Afif nih dalam kondisi krisis gitu, sebenarnya mungkin kurang tepat kali ya Kang Afif ya? Iya, betul. Jadi kalau dalam situasi darurat ya, atau masih green disebutnya, masih baru pemula, maka lebih cocoknya direktif dulu. Ya gitu, mungkin itu lebih efektif tuh. Biar sambil merekanya belajar juga. Nah, tapi yang menarik ya, pemimpin yang baik biasanya bisa fleksibel menyesuaikan gaya leadership dengan tergantung situasi ya. situasinya. Oke, iya benar-benar Kang Afif. Setuju banget nih Kang Afif. Nah, tadi kan kita juga setelah bahas 3 gaya kepemimpinan tadi ya Kang Afif ya nih. Sekarang ada pertanyaan besarnya nih Kang Afif. Enggak dong. Ih, maksudnya? Enggak. Ih, parah banget sih. Padahal aku baru kenal kemarin, tapi ganggu banget orangnya. Bukannya kamu kenal dekat sama dia karena dia orang yang baik ya? Kelihatannya baik. Kamu udah cek belum tulisan tangannya? Maksudnya? Nah, ini nih contohnya titik yang terlalu ditekan. Artinya ada rangsangan emosi yang dapat membuat rasa marah meledak seketika dan berpotensi menyakiti orang di sekitarnya. Gak nyangka ya dari tulisan bisa tahu hal yang kayak gini. Iya, pokoknya kamu harus baca buku ini deh biar kamu lebih hati-hati lagi. Pengen. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kepemimpinan ini? Soalnya kan tadi Kang Afif bilang kayak 70% leadership itu dikembangkan. Bisa dikembangkan, Bisa dikembangkan dilatih. gitu ya. Betul. Nah, yang pertama dan yang paling penting itu adalah self-awareness. Ya, kalau mau melatih leadership-nya harus tahu self-awareness. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus tahu dulu nih, ya Andanya harus tahu dulu gaya natural Anda itu seperti apa. Oke. Kekuatan dan kelemahan Anda itu di mana. Oke. Nah, ini bisa dari feedback dari rekan kerja, Oke. dari assessment tools, ya, di tes psikotes, atau bahkan analisis grafologi untuk memahami kecenderungan alamiah kita itu bisa. Nah, jadi Anda mau dites tuh, itu bisa pakai tes grafologi. Nah, aku setuju banget nih Kang Afif nih, karena dulu aku nggak sadar nih, sebenarnya kalau gaya natural aku untuk memimpin itu sebenarnya tuh coach Kang Afif. Nah. Tapi karena harus kelihatan tegas gitu ya, malah jadi nggak natural dan timnya juga jadi malah kebingungan. Yes, gitu. Nah, itu contoh pengalaman yang sangat berharga, valuable banget. Jadi setelah
tahu gaya naturalnya, Oke. langkah keduanya itu adalah belajar fleksibilitas. Ah, iya, Tadi bener, kan gitu ya, bener, sama iya. nih ya, Anda juga rekan-rekan ya gitu. Jadi pemimpin yang efektif itu seperti dokter yang punya berbagai obat. Oke. Tahu kapan pakai gaya yang mana Oke. sesuai dengan kondisi pasien. Mm. Kadang kita perlu visionary, Iya, betul. kadang perlu coach, kadang demokrat. Makanya itu perlu dilatih, Betul banget sih. dipelajari. Dan kalau aku sadarnya itu adalah ketika kita memimpin tuh juga situasional juga ya Kang Afif ya. Jadi kayak lagi butuh apa nih, wah kayaknya harus diginiin kayak gitu Ya, kan. Jadi betul. nggak harus stuck di situ di satu gaya Betul. kepemimpinan ya Kang Afif. Jadi Betul. kayak sebenarnya bisa mix dan match sesuai kebutuhan. Yes, perfect, tepat banget. Ya, jadi contoh konkretnya, misal dalam situasi lagi krisis. Oke. Nah itu oke, berarti saatnya pakai gaya direktif. Iya, betul. Kemudian oke nih, ini lagi kalem ya, kembangin tim, nah itu pakai Yang coach Iya. gitu. Nanti ketika ngambil keputusan strategis ya oke ya, ini untuk tahun depan apa ya strategisnya gitu. Nah itu pakai iya, yang iya. demokrat. Oke. Gitu. Jadi fleksibilitas inilah sebenarnya yang membedakan leader biasa dengan leader yang eksepsional. Eksepsional tuh dia banget. fleksibel, Iya, iya. nggak kaku. Setuju banget nih Kang. Jadi tapi kalau aku ngerasain oke, sebenarnya itu berpengaruh banget ya ketika kita fleksibel dalam memilih gaya kepemimpinan kayak gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih Kang Afif cara untuk melatih fleksibilitas ini gitu? Mungkin teman-teman di sini apa ya kayak ngerasa karena aku kan kepribadiannya kayak gini kayak gitu kan. Jadi mungkin aku bisanya cuma misalkan directing aja gitu, atau misalkan aku tipe yang ya udah karena aku tipe yang coach ya udah coach aja gitu. Soalnya kan biasanya kita cenderung nyaman dengan gaya yang sudah biasa kita pakai juga. Iya, bisa. Ya gitu. Oh, Jadi bisa gitu. cara supaya fleksibel, ya jadi teman-teman juga sama nih, itu adalah satu caranya dengan cara conscious practice. Oke. Jadi maksudnya adalah mulai dari situasi rendah resiko dulu, Oke. coba gaya yang berbeda, lalu evaluasi hasilnya. Oke. Kemudian juga sebenarnya sih penting banget ya untuk cari mentor atau coach. Tujuannya apa? Supaya bisa ngasih feedback objektif. Wah, ini menarik banget nih Kang Afif. By the way kan karena kita juga Grafokes nih ya, tentang grafologi juga nih Kang Afif. Nah, sebenarnya tulisan tangan tuh bisa nggak sih melihat apakah seorang itu sudah bisa mengembangkan fleksibilitas dalam memimpin? Ada. Jadi ada beberapa indikator ya dalam tulisan tangan yang bisa menunjukkan perkembangan positif. Oke. Ya, yang biasanya menjadi lebih stabil tapi tetap fleksibel. Oke. Contoh misalnya tulisannya dia ya fleksibel ngalir, tekanannya konsisten, ada keseimbangan ritmikal antara bentuk huruf yang jelas dengan kreativitas tertentu gitu. Jadi itu menggambarkan kematangan emosional dan kemampuan adaptasi. Oke, berarti kalau misalkan buat pemula nih Kang Afif yang mau mulai mengembangkan leadership skill-nya, apa tips praktis yang bisa langsung diterapkan Kang Afif? Oke. Jadi kalau teman-teman di sini mau belajar leadership, disarankan pertama coba mulai dari hal yang kecil dulu. Oke. Misal, contohnya jadi volunteer. Oh, Ya, jadi volunteer, ya? jadi leader, pemimpin, ya, jadi mengajukan diri gitu. Oh, Oke, saya oke. jadi pemimpin dalam proyek kecil. Oke. Misalnya di lingkungan RT, ya lingkungan rumah gitu. Nah, coba praktekkan active listening ketika meeting. Oke. Atau coba fasilitasi diskusi tim. Yang penting action dan refleksi. Oke. Jadi leadership itu kan seperti otot ya gitu, semakin sering dilatih semakin kuat Oke. gitu. Nah, Jadi ikut dia kecil-kecil Iya. nanti semakin kuat leadershipnya. Oke, jadi bisa dimulai dari lingkungan-lingkungan yang kecil dulu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Oke. Nah, tapi jangan lupa juga ya mungkin untuk selalu open terhadap feedback gitu ya. Soalnya kadang kita juga nggak sadar nih ada area yang perlu di improvement kayak gitu ya Kang Afif Betul, ya. betul. Yang mana kita sendiri mungkin nggak sadar itu dengan ada feedback Iya. jadi tahu gitu Iya, ya. betul. Dan feedback itu adalah breakfast of champions. Iya. Jadi sarapannya pemimpin itu orang-orang Iya. sukses itulah feedback. Oke. Ya, jadi untuk Anda terutama calon pemimpin ya itu feedback itu penting. Nah, tapi yang penting cari kalau bisa dapatkan feedback yang konstruktif dan spesifik. Oke. Bukan feedback yang sekedar pujian atau kritikan umum. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya intinya menjadi pemimpin itu yang efektif untuk journey terus-menerus ya Kang Afif ya. Jadi bukan kayak destination yang sekali jadi lalu ya udah beres kayak gitu. Iya, betul, betul. Jadi leadership itu bukan yang oke leadership udah jadi udah enggak. Leadership itu adalah journey, perjalanan. Oke. Jadi
ada namanya leadership development. Ya, jadi ya pengembangan sebagai proses gitu. Itulah proses seumur hidup. Yang penting mau belajar, beradaptasi, terus berkembang ya. Baik itu tipe leadershipnya visionary, coach ya ataupun demokrat, semuanya bisa dikembangkan asal ada kemauan dan juga ada komitmen. Setuju banget nih Kang Afif. Nah, sebelum kita tutup nih ya, Kang Afif pasti punya fun fact nih ya untuk yang menarik nih ya tentang kepemimpinan yang dari sudut pandang psikologi. Apa nih? Mungkin Kang Afif bisa share nih ke teman-teman. Wah, tanda tangannya pada bagus-bagus banget sih. Kalau aku kayaknya simple banget gitu. Orang-orang kok pada kreatif sih? Dia ngapain sih? Lihat deh, ini tanda tangannya bagus-bagus banget gak sih? Kayaknya kalau yang aku simple banget gitu. Kamu tahu nggak sih, tanda tangan itu bisa nunjukin apa yang mau kamu tampilin ke publik tahu. Bukannya itu kayak garisan random kita doang ya? Enggak loh, mulai dari bentuk, elemen, bahkan dari tebal tipisnya goresan, itu tuh ada maknanya tahu. Nih, makanya buat lengkapnya kamu baca aja di buku analisis tanda tangan. Buku analisis tanda tangan ini lengkap banget loh makna-makna dari setiap tanda tangan. Di sini kamu bisa lihat semua karakter dari tanda tangan seseorang. Wah, mau tahu dong kalau yang simple kayak aku gimana sih maksudnya? Nah, di sini ada, nanti kamu baca sendiri ya. Ada beberapa fun facts yang menarik ya gitu terkait sama kepemimpinan. Yang pertama ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemimpin dengan emotional intelligence yang tinggi ternyata punya tim yang 20% lebih produktif. Jadi bukan cuman skill teknis aja yang penting, tapi kemampuan memahami tim, ya mengelola emosi gitu juga itu menjadi krusial. Setuju banget nih Kang Afif ya. Ternyata signifikan banget ya 20% itu gitu. Berarti memang penting banget pemimpin itu bisa relate dengan perasaan timnya gitu ya Kang Afif ya. Betul gitu. Nah kemudian ada fakta lain lagi yang saya baca-baca dari buku itu. 85% keberhasilan kepemimpinan ternyata ditentukan oleh kemampuan interpersonal, bukan technical skill. Makanya penting banget ya untuk teman-teman calon leader di sini ya untuk mengembangkan soft skill seperti latihan komunikasi dan juga empati. Oke, setuju banget nih Kang Afif. Wah, ini seru banget ya kita obrolan hari ini. Aku setuju banget nih tadi Kang Afif ya. Jadi ini tuh seru banget nih obrolan kita hari ini. Jadi kalau misalkan aku rangkum ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya pemimpin yang efektif itu enggak harus dilahirkan dengan bakat khusus ya Kang Afif ya. Tapi bisa dikembangkan melalui latihan dan pengalaman ya Kang Afif ya. Perfect, betul banget ya. Jadi yang penting kita kenali dulu gaya natural kita apa, apakah visionary, coach atau demokrat. Kemudian kembangkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi. Jadi benar tadi ya, leadership itu journey, bukan destination. Tuh, nah buat teman-teman juga nih yang penasaran dengan gaya kepemimpinan alami kalian bisa teman-teman ini bisa banget nih cek ke grafologiindonesia.com untuk tes grafologi gitu ya Kang Afif ya. Jadi bisa bantu nih teman-teman semua untuk memahami potensi leadership dari tulisan tangan. Iya, betul banget. Nah, itu linknya ada di deskripsi ya, gitu kalau mau dites. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di @grafologi_indo untuk insight-insight menarik lainnya tentang psikologi, pengembangan diri, dan grafologi. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di episode Grafocast berikutnya. Tetap semangat mengembangkan potensi kepemimpinan dalam diri masing-masing. Salam hangat dari kami, Dania dan Afif. Sampai jumpa.